Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Taqwa ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Rabu malam Kamis. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Salawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Yang saya hormati jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita hari ini kajian yang saya ringkas dari ceramah seorang ulama Madinah, Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad, yang beliau memberikan muhadarah pengajian tabligh akbar gitu di Madinah, yang beliau berikan judul Arba'u Raqaisi Litajiril Muslim. Jadi kalau kita terjemahkan, 4 tip atau prinsip seorang pedagang muslim. Dan ini penting sekali apa yang disampaikan beliau ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Asalnya ini sekitar 5 lembar, tapi saya ringkas saja menjadi 9 slide di PowerPoint. Jadi PowerPoint itu untuk meringkas. Kalau nggak ada PowerPoint sulit juga kita. Ya, ini saya ringkas. Mudah-mudahan bisa selesai pada maghrib sampai isya ini. Jadi di dalam kehidupan seorang muslim itu kita mesti punya pijakan-pijakan, dasar-dasar dalam kehidupan ini, sikap-sikap yang mesti kita ambil dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam perkara urusan-urusan duniawiyah maupun akhirat. Dan dengan memperhatikan pijakan-pijakan, dasar-dasar, kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan membuat hidup kita menjadi berkah di dunia maupun di akhirat. Dan asalnya 4 tip seorang pedagang muslim ini agar dia berkah di dunia maupun di akhirat adalah dalil dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara yang jika engkau miliki tidak akan merugikan
tidak akan merugikanmu urusan dunia yang terluput darimu. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda langsung. Artinya tentu banyak urusan-urusan dunia yang luput dari kita, keuntungan-keuntungan dunia. Seorang pedagang tentunya banyak luput keuntungan-keuntungan, bahkan dia mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, ya. Maka kata Nabi SAW, jika engkau memiliki 4 ini, kata Nabi SAW, maka tidak ada, ya, apa-apanya, ya, walaupun engkau rugi dalam banyak hal dalam perkara urusan dunia. Ini hendaknya menjadi pijakan bagi seorang pedagang, seorang muslim. Mau dagang kecilan, mau dagang eceran dia, mau dagang properti kah dia, mau dagang besar-besaran kah dia, hendaknya dia memperhatikan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad ini, ya. Karena ketika seorang itu berdagang, ya, itu godaannya besar, godaannya sangat besar, antara mengikuti syariat Allah ataukah meraih keuntungan dunia, ya. Ketika dia berpegang teguh dengan syariat Allah, mungkin keuntungannya hilang, sekian banyak hilang, ya. Kalau dia tetap dengan syariatnya, mungkin keuntungannya enggak besar, kecil, bahkan bisa sama sekali tidak ada. Tapi kata Nabi SAW, tidak masalah dengan kerugian itu selama engkau memiliki 4 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, ibdul amanah, menjaga amanah. Jadi nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wasidikul hadis, jujur dalam berbicara. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa usnil khaliqah, tetap bagus akhlak kita. Yang keempat, yang terakhir kata Nabi SAW, wa ifatun fit'mah, menjaga makanan. Jadi kalau 4 ini kita jaga dan ada pada diri kita, kehilangan seluruhnya bagian dunia bagi kita pun tidak ada masalah. Allah akan ganti dengan yang lebih besar, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, fala alaika ma fataka minad dunya, maka tidak ada masalah bagimu walaupun luput bagimu dari dunia ini. Masya Allah, ya. Itu kata Nabi SAW. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat agung, yang selayaknya menjadi bahan renungan kita semuanya. Dan hendaklah kita fokus perhatian, ya, terutama bagi setiap pedagang muslim. Bahkan hadis ini semestinya disebarkan ke tengah komunitas pedagang. Jadi kalau antum-antum yang punya grup di WA tentang pedagang, tentang usaha, sampaikan di sini nanti, ya. Dan hadis ini juga wajib dan seharusnya ditempel di pasar-pasar, di perusahaan-perusahaan, ya, di tempat dia bekerja, bagi orang yang bekerja, bagi pedagangnya, bagi siapa aja yang melakukan jual beli dan muamalah. Maka hendaklah hadis ini dia jadikan renungan dan fokus dengan hadis ini tadi, ya. Hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, merupakan prinsip yang kokoh dalam diri seorang muslim. Jika dia memiliki 4 ini tadi, maka insyaallah ta'ala tidak tergoyahkan dengan keuntungan yang besar, ya. Dia enggak peduli untung besar, yang penting saya punya 4 hal ini tadi, ya. Untuk apa kita dapat keuntungan yang besar tapi kita korbankan akhlak kita korbankan amanah kita korbankan kejujuran kita, ya. Kita korbankan harga diri kita,
Untuk apa kita dapat keuntungan yang besar tapi itu kita korbankan semuanya? Bahkan Allah Subhanahu wa taala suruh untuk kita menjaga hal tersebut tadi. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, dalam hadis ini ada solusi juga yang penuh hikmah dan sangat penting untuk kita bisa mengatasi kerusakan yang besar yang telah terjadi di zaman sekarang ini. Apa dia? Moral. Sekarang orang tak punya moral lagi. Untuk dapatkan keuntungan yang besar dia lenyapkan moral pada dirinya. Dia sudah tidak memandang moralnya lagi. Ya. Dia relakan, korbankan moralnya tadi ketika dia berurusan dengan perkara-perkara dunia, hanya untuk mengais puing-puing dunia. Ya, hanya untuk mengumpulkan harta, dia korbankan moral dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka oleh karena kata Nabi SAW tadi, 4 tadi, yang pertama adalah hifzul amanah, menjaga amanah. Ini prinsip pertama. Pijakan seorang pedagang muslim. Antum mau dagang eceran sampai besar, ya, pengusaha besar apapun, hifzul amanah. Antum jaga amanah. Ya. Artinya seorang harus amanah dalam muamalah, tidak curang. Jangan dia berlaku curang, memperdaya, menipu. Dia benar-benar harus menjaga amanah, menjaga hak orang lain, mengembalikan harta mereka. Dia tidak boleh sia-siakan hak orang lain. Dia harus jaga. Ya. Seorang mungkin ketika dia berdagang, dia akan diuji di ranah perdagangan tadi. Apakah dia bisa menjaga amanah atau tidak? Nah, ini yang berat. Kadang-kadang kita diberikan amanah, kita gagal, tak sanggup kita. Ya, maka kata para ulama, dua yang tidak boleh dititipkan kepada kita. Yang pertama wanita, yang kedua harta. Jangan pernah titipkan harta kepada kita kalau kita tidak bisa jaga amanah. Yang kedua wanita, jangan pernah titipkan wanita ke rumah kita. Ya. Ini dijaga betul, kecuali orang yang benar-benar muru'ah, yang benar-benar bisa menjaganya, atau yang kedua yang benar-benar punya harta yang banyak. Kalau dia pakai harta tadi, dia bisa kembalikan. Ya. Tapi kalau kita dua tadi tidak bisa menjaga amanah, tidak juga bisa mengembalikan uang tadi, maka lebih bagus tidak usah diamanahkan harta itu kepada kita. Ya, karena harta itu akan terpakai, habis. Lagi orang butuh, kita tak bisa ban ganti. Ya, maka oleh karenanya jamaah rahimahullah, apa kata Kepala Dinas SI terdahulu, Profesor MK Alidar, BKM itu jangan nampak seperti orang yang kiri, harus nampak seperti orang yang kaya. Ya, harus nampak necis, penampilannya top, ya, sehingga orang percaya kalau harta itu dititipkan sama dia tidak habis. Nah, ini satu trik juga ini, ya. Karena kalau kita tampakkan kita susah aja, terus orang mau nyumbang banyak pun mikir, ya, jangan-jangan nanti uangnya dimakan. Nah, gitulah dia. Ya, itu salah satu trik yang memang diterapkan. Ya, di Masjid Oman itu luar biasa infaknya. Ya, Masjid Oman. Ya, masjid yang dibantu dengan negeri Oman, Turki, ya. Luar biasa. Ya, putarannya sampai luas. Berebut itu antara Pemko dengan provinsi itu, berebut untuk mengambil alih yang demikian tadi. Ya. Jadi jangan sampai kita itu, ya, kalau dititipkan uang jangan sampai kita orang yang tidak bisa amanah. Kalau nggak bisa amanah, jangan kita serahkan, jangan kita terima. Lebih baik kita menurut saya nggak bisa, Pak. Uang nanti masuk sama saya terpakai, dosa, ya, terpakai, ya kan? Kalau bisa ganti berarti uang yang dititipkan tadi jadi pinjaman,
Makanya Abdullah Jubair, ya, Abdullah ibn Zubair, ya, seorang yang paling amanah. Itu ketika dia meninggal, itu uang sama dia itu ada sekitar, kalau kita hitung-hitung mungkin 20 miliar. Banyak orang nitipkan uang sama dia. Tapi ketika dititipkan uang, ya, dititipkan uang sama dia enggak memberikan akad apa namanya? Akad wadiah, akad titip. Ya. Saya mau titip uang sama antum nih 10 miliar. Kata dia kalau titip saya enggak mau. Tapi kalau pinjam saya mau. Jadi kalau pinjam itu artinya suatu waktu dibutuhkan bisa dibalikkan. Sebab kalau memakai uang titipan kita udah melanggar. Ya, kita udah melanggar karena uang itu terpakai. Asalnya uang itu dititip untuk pembangunan atau dititip untuk masjid, terpakai. Jadi akadnya sudah dirubah. Ya, jadi dia merubah akad tadi. Boleh titip sama saya tapi bukan akad wadiah titipan, tapi uang kamu saya pinjam. Mau? Baik, pinjam. Nah, itu sampai banyak uang tadi. Begitu meninggal anaknya yang selesaikan, dikembalikan semua uangnya. Ya. Akhirnya jamaah rahimanallah, apa yang dia lakukan dengan uang itu? Dia lakukan, dia usahakan, dia manfaatkan, ya, dia kembalikan kepada kaum muslimin, keuntungannya luar biasa. Ya, nah, ini amanah. Ya, jadi banyak orang gagal dalam ujian ini, menyia-nyiakan amanah demi mendapatkan uang, ya, atau sekarat dunia, ya, atau kesenangan yang fana. Banyak orang gagal, ya. Jadi ada sebagian orang yang bermuamalah secara amanah, tapi sebatas pengertian yang sempit. Kalau dia amanah, Ustaz, ya, saya pun amanah. Tapi kalau dia bisnis dengan saya curang, saya lebih curang lagi. Ya kan? Banyak orang demikian tadi. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, amanah, ya, tidak sempit. Walaupun saudara kita mencurangi kita, kita tetap berusaha untuk tetap amanah. Tetap kita kembalikan haknya. Jangan kita berlaku zalim, ya, melampaui batas. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Musnad Imam Ahmad, adil amanah, ya, manintamka walatahun man khanaka. Kata Nabi SAW, tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu. Walatanhun man khanaka, tapi janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Itu Nabi SAW. Ya, kita cenderung membalas. Kalau dia berkhianat dengan saya, Ustaz, saya lebih berkhianat lagi dari dia. Ya, saya akan habiskan semuanya. Ya, tapi tak boleh kata Nabi. Wala tahun makhalaka. Janganlah engkau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Ya, jadi kalau kita berdagang itu punya partner, punya rekan, ada yang berkhianat sama kita, tetap kita penuhkan haknya. Jangan kita balas khianatnya juga. Ini kata Nabi SAW. Ya, itulah beratnya jamaah rahimani rahimakumullah, ya, dalam kita menjaga amanah ini. Ya, berat. Jadi yang pertama kata Nabi, hifzul amanah. Kalau ini kita miliki, salah satunya insyaallah taala hilangnya dunia dari kita tidak ada pengaruh apa. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jujur dalam ucapan. Ini penting sekali. Jujur dalam ucapan. Ya. Jujur dalam dagang, jujur dalam ucapan. Jujur ini mata uang yang enggak pernah laku. Mata uang yang laku. Ya, uang ada yang enggak laku, tapi jujur dimanapun dia laku. Orang yang jujur insya Allah dimanapun dipakai. Kalaupun dia dibuang di tong sampah, orang akan ngutip dia tadi. Ya, dia ditendang, orang akan ambil dia karena dia orang ini jujur. Ya. Tapi kalau orang yang tak jujur, dia menjadi sampah sejarah. Ya.
masbalah fi tarikh. Orang yang tidak jujur akan menjadi sampah dalam sejarah. Perhatikanlah, ya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang tidak jujur akan menjadi sampah di dalam sejarah. Maka oleh karenanya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Rasul SAW ingatkan, Iyakumul wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian, ya. Jauhilah kedustaan. Jangan sampai kita dusta, ikhwan. Fa innal kadhiba, karena kedustaan itu yahdi ilal fujur. Kedustaan itu mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kalau sudah kemaksiatan, dia akan mengantarkan kepada api neraka. Maka jamiah rahimani rahimakumullah, jamaah rahimani rahimakumullah, dalam berdagang, kita antum semuanya berdagang, siapapun dia, mesti dia yakin. Kita mesti yakin. Tak boleh ada keraguan sedikit. Apa keyakinan kita? Bi anna rizqa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti kita yakin, ya. Mesti harus ada keyakinan rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia, ya. Kalau kita tidak yakin seperti ini, ya, kalau kita yakin rezeki itu di dalam uang, di dalam dinar, di dalam harta, ya, kita akan melakukan akhlak-akhlak yang tercela, ya. Tapi kalau kita yakin rezeki itu di tangan Allah, kita akan menjauhi akhlak-akhlak yang tidak baik, ya. Ada orang tanya sama kita, Pak, ini tahunya nih tahu kemarin atau tahu hari ini? Ini tahu udah 2 hari yang lalu. Tapi karena untuk melakukan lariskan tahunya tadi, dia bilang ini tahu hari ini. Begitu dibeli sampai rumah udah basi tahunya, ya kan? Dia bohong, ya kan? Dia tidak jujur, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya harus mesti yakin seorang mukmin itu, ya, harus yakin rezeki itu di tangan Allah, ya. Kita katakan ini yang bagus, ini yang jelek, ini tahu kemarin, ini tahu hari ini. Yang tahu hari ini saya jual 5.000, yang tahu kemarin kalau ibu mau saya jual 2.000. Berapa biji Pak? Ada yang tahu yang lama, ada 3 biji, dibeli 6.000. Rezeki tangan Allah, ya kan? Rezeki lillahi, tangan Allah. Dia tak jadi, mungkin dia mau makan cepat, ya kan? Segera. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kata Nabi yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dinengok oleh Allah atas mereka. Wala yuzakihim, dan tidak akan disucikan. Walau azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa kata Nabi? Al-munafiqu si'altahu bihalfil kadhib, ya. Orang yang menjual, melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, ya kan? Demi Allah Pak Ustaz, untungnya aja tidak segitu. Demi Allah Pak Ustaz, untungnya 500. Percaya tuh, untung 500. Ada pedagang yang untung 500. Ya kan? Demi Allah, untungnya ini Pak Ustaz hanya 2.000 perak lah. Percaya, ya kan? Dia bersumpah dengan sumpah palsu. Dia gunakan nama Allah tapi dusta, ya. Dia gunakan, dia sumpah demi Allah Pak Ustaz, ini bahannya ini dari kayu melati, bahan dari kayu sembarang, kita tak tahu kayu, tapi dia bilang melati. Kadzib, demi Allah, ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, dia menjual, ya, kejujurannya.
Jangan sampai kita untuk melariskan dagangan kita, kita jual kejujuran kita. Kita menjadi orang yang mendusta untuk mendapatkan segumpal, sebongkah berlian. Ya. Wa iyadzubillah. Ya kan? Gimana kita mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam berdagang di dunia maupun di akhirat. Benar yang ketiga jamaah rahimani rahimakumullah, kata Nabi SAW, yang ketiga yakni baik dalam akhlak. Jadi dalam berdagang itu perlu akhlak. Kita lihat akhlak pedagang pasaran, gimana akhlaknya? Kita tahu nih, ini orang pasaran sampai seperti itu. Kenapa? Karena dunia itu telah merubah akhlak dan tabiatnya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tak seberapa. Jamaah rahimakumullah, ya. Akhlaknya orang jualan, siapa tuh Ustaz? Kok gitu ucapannya? Biasalah, dia orang kaki lima, ya kan? Dia orang pasaran, payah ngomongnya kayak gini, bisa dibaca orang terus, ya kan? Pokoknya yang agak kurang-kurang bagus disandarkan kepada orang-orang yang berdagang, ya, disandarkan kepada orang-orang yang berkecimpung dalam pasaran, pekanan, dagangan dan sebagainya, ya. Memang ya rahimani wa rahimakumullah, orang yang berdagang itu mesti dia tetap memiliki akhlak yang santun, sifat yang terpuji, etika yang baik di dalam bermuamalah, ya. Kenapa Pak? Karena ketika kita nyebur di dalam komunitas dagang, di pajak, di pasar dan sebagainya, di situ beraneka macam akhlak manusia yang kita hadapi. Betul nggak? Ya nggak? Yang pedagang tahu ini, ya kan? Yang pedagang tahu. Ada yang tanya-tanya nggak jadi beli, ya kan? Baju semua ada dibongkar. Tak maaf ya, nih. Kesal nggak kita? Oh emang kurang ajar ya, ya kan? Emosi tinggi, ya. Begitu banyak perbedaan sifat di antara macam pedagang tadi, ya. Pembeli, pedagang dan sebagainya beraneka ragam, ya. Maka itulah yang membuat kita tuh bagaimanapun juga kontak terus menerus. Ketika kita jual beli dan sebagainya, bermuamalah, itu memberikan pengaruh negatif, ya kan? Itulah yang membuat orang pasaran, pekanan itu mendapatkan pengaruh yang negatif. Karena setiap kali orang yang berjual, berdagang dan sebagainya, membeli, pembelian itu beraneka ragam. Lisannya pun beraneka ragam, betul kan? Mulutnya pun beraneka ragam, ya, sehingga itu memberikan pengaruh. Maka oleh karenanya, bagi seorang pedagang itu bagaimanapun yang dia hadapi, penjual ataupun pembeli, maka terus tetap dia harus beretika, berakhlak yang baik. Karena emosional pun tinggi dalam jualan, ya kan? Kalau nggak laku rasanya mau kulempar aja dia. Begitu ceritanya, ya kan? Begitulah, berat memang. Dalam perdagangan ini berat, ya kan? Seperti itulah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka di saat itulah seorang pedagang harus bertarung dengan dirinya sendiri, mempertahankan akhlaknya yang baik, tidak menjual akhlaknya di pasar dikarenakan pergaulannya orang-orang yang berperilaku buruk. Kan gitu kan? Kadang-kadang kita nengok orang yang berperilaku buruk dengan kita, pedagang maupun penjual maupun pembeli, kita pun naik spanding, ya kan? Itulah ceritanya. Kau ya, kau pikir kau aja bisa ya, kau pikir mikir gila kau ya, aku pun lebih gila lagi. Itulah pedagangnya, kan? Ya kan? Itulah ceritanya, ya kan? Maka perlu kesabaran yang ekstra, ya. Terpengaruh, kita bagus, teman kita sebelah ngomongnya tak apa-apa, kita terpengaruh jadinya. Nah itu, maka jamaah rahimani rahimakumullah, bagaimanapun, ya, kita tetap harus beretika, santun dan berakhlak dalam
pedagang. Kemudian yang terakhir jamaah rahimani rahimakumullah, prinsip yang keempat, menjaga diri dalam makanan. Ya. Prinsip yang keempat Pak. Keempat ya, tadi ketiga ya. Menjaga diri dalam makan, artinya jangan sampai kita memakan yang haram. Makan, jangankan yang haram, yang enggak jelas pun jangan dimakan. Yang enggak tahu kita halal dan haram kita tolak. Yang sudah jelas halal kita makan. Kenapa? Apa yang kita makan tuh yang haram tuh dia pengaruh Pak, bagi istri kita, bagi anak kita pengaruh. Ya. Karena makanan yang haram itu kita konsumsi untuk anak istri. Tega Bapak, tega kita masak. Apakah kita tega untuk anak dan istri kita kasih yang haram? Antum aja gak mau makan yang haram, tapi antum kasih untuk istri dan anak antum. Ya. Itulah Nabi SAW mengatakan innal halalan bainun wa innal haramun bainun. Sungguhnya halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, di antara yang haram dan yang haram itu ada perkara syubhat. Ini pun kita menarik diri. Kalau belum tentu jelas halalnya, masih samar-samar apakah haram dan jelas, kita menarik diri. Kalau kita bisa menarik diri dari yang demikian tadi, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, itu lebih baik untuk agama kita, untuk kehormatan diri kita. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan dalam tafsir surat Sabah ayat 35 bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang meluaskan, memudahkan rezeki pada hamba-hambanya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hambanya yang Allah sempitkan rezekinya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menunjukkan orang yang dilapangkan rezekinya, dimudahkan keuangannya, hidupnya mewah dan sebagainya, itu tidak menunjukkan aku ridho kepadanya, kata Allah. Dan orang yang hidupnya susah, ada yang disempitkan rezekinya yang pas-pasan. Hari ini makan, besok tak tahu bagaimana carinya lagi. Hari ini malam ni pagi tadi, siang tadi, malam tadi makan, besok Allah alam dia cari dulu baru dapat dia besok. Begitulah. Ada orang yang Allah sempitkan rezekinya, tapi kata Allah itu tidak menunjukkan aku murka kepadanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian aku kepada mereka. Ya, itu ujian aku kepada mereka. Kalau yang aku berikan rezeki dia bisa bersyukur, aku tambah, kata Allah nikmatnya tadi. Tapi kalau ada orang yang aku sempitkan rezekinya, dia gelisah, dia berkeluh kesah, dia membangkang, maka kata Allah akan kutambah kesulitan dan kesusahannya. Itu kata Allah SWT. Maka kita ikhwan fillah, kalau kita lagi susah, sempit rezeki kita, jangan kita berkeluh kesah, jangan kita marah. Itu kata Allah, wa yabsitu rizqahu liman yasha. Ada rezeki yang Allah lapangkan kepada hambanya, wa yaqdir, ada yang Allah kadarkan, dicukupkan dia, dikadarkan, bahkan enggak ada sama sekali. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kadari. Maka ikhwan fillah, kalau kita lagi seperti itu, kita bersyukur saja, jalankan. Ini dagang lagi sepi Pak Ustaz, macam mana Pak Ustaz ya? Antum jalani aja. Itu Allah lagi sempitkan rezeki antum. Banyak istighfar, banyak memuji Allah, banyak menampur kepada Allah SWT. Nanti Allah akan ganti kesulitan itu. Bagaimana fillah rahimakumullah, menjaga diri dari makanan, ya. Enggak panjang-panjang kita ini, kita langsung aja kesimpulan. Oleh karena itu beliau mengatakan, wahai saudaraku para pedagang muslim, maka hendaklah engkau menjaga 4 prinsip ini. Jangan mengabaikannya sedikit pun. Waspadalah terhadap setan dan jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan, seolah-olah berbisik,
Saya masuk pasar dengan jujur, namun daganganku tidak laku. Ada setan gitu, kalau kau jujur gak laku. Justru yang laku adalah dagangannya para pendusta, penipu yang di sekitarku. Orang laku silahkan, dia bohong, ya, silahkan. Antum jangan demikian, tetap jujur, ya. Ini dagang, antum kalau meneruskan menjadi pengusaha, menjadi pedagang, itu medan untuk menguji akhlak, ya. Tidak akan merugikan urusan kita, urusan dunia kita, kalau terluput dari kita selama kita memegang 4 ini tadi. Apa dia? Menjaga amanah, ya kan? Jujur, ya, berakhlak baik. Kemudian yang terakhir, menjaga yang haram. 4 itu kita jaga. Walaupun dagangan antum enggak laku, keuntungan hilang, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti. Untuk apa Rasul katakan, ma fataka minad dunya, maka tidak ada mudarat bagimu, kata Nabi. Kalau kau menjaga yang 4 ini, kau miliki yang 4 ini, ma fataka minad dunya, tidak akan merugikanmu walaupun dunia terluput bagimu tadi, ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga 4 ini untuk kita miliki. Akibatnya kita akan menjadi pedagang yang berkah di dunia dan akhirat. Maka oleh karenanya semoga Allah melindungi kita dari akhlak, perbuatan dan nafsu yang tercela, serta memberikan rezeki kita yang halal dan kehidupan yang nyaman. Ini saja mungkin ringkasan ceramah dari Profesor Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan menjadikan